Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37. Menanyakan hubungan. Delia terus mundur dan menghindari dari kontak fisik yang akan dibuat oleh Farel terhadap dirinya. "Kau semakin cantik saja. Apa kabarmu, Delia?" tanya Farel sambil tersenyum. Farel tidak marah ketika melihat Delia yang terus berusaha untuk menghindarinya. "Kau tidak usah banyak bergaya. Cepat serahkan saja uang untuk pembayaran makan siang itu, dan aku akan segera pergi dari sini," ucap Delia dengan nada dingin. Delia tidak ingin menghabiskan waktu berlama-lama untuk berbicara dengan Farel, karena hatinya masih sakit ketika mengingat masa lalu yang begitu kelam di antara keduanya. "Kenapa kau buru-buru sekali, Delia? Apakah kau tidak ingin bernostalgia bersamaku?" Farel dengan senyumnya yang begitu manis. Senyum yang dulu sempat menjadi kembang tidur Delia di masa putih abu-abunya. Laki-laki yang begitu mempesona dan selalu menjadi rebutan teman-temannya di sekolah. Delia masih ingat bahwa Farel dahulu selalu menjadi incaran para gadis di sekolahnya. Tetapi entah dengan alasan apa ternyata Farel malah memilihnya untuk menjadi kekasihnya. Dulu selepas SMA, Delia pernah bertunangan dengan Farel dan berniat akan menikah muda bersamanya. Namun suatu insiden yang sangat mengejutkan terjadi di antara mereka berdua, sehingga akhirnya membuyarkan semua rencana pernikahan Delia dan Farel. Hal itulah yang membuat Delia akhirnya memutuskan untuk pergi mondok di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Delia ingin mengobati rasa sakit hatinya karena peristiwa itu. Delia memergoki Farel sedang tidur bersama dengan Stella di sebuah hotel. Padahal waktu itu usia Stella baru 16 tahun, baru naik ke kelas 3. Karena Delia dan Stella hanya terpaut umur 1 tahun, dan Farel berusia 17 tahun waktu itu. Apa yang mereka berdua lakukan benar-benar telah membuat Delia patah hati dan marah, sehingga akhirnya melarikan diri ke Jawa Timur dan mondok di sana. "Cepat kau berikan saja uang pembayaran makanan itu, jangan kau mengambil waktuku terlalu banyak," ucap Delia dengan suara ketus. "Yolah Delia, kenapa karaktermu masih belum juga berubah? Kau masih galak dan juga ketus," ucap Farel sambil tersenyum ke arah Delia. "Cih," ucap Delia kesal. Farel hanya tertawa melihat reaksi Delia saat ini, yang tampak jijik melihat dirinya lagi, setelah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu dengannya. "Tetapi memang itulah pesonamu sejak dulu. Kau selalu bisa membuatku merasa penasaran denganmu," Farel sambil tersenyum miring. "Hentikan semua omong kosongmu, kau mau bayar atau tidak?" ucap Delia final karena dia sudah merasa sangat jengkel melihat apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Farel. "Kau kirimkan saja pembayaran pesanan makanan kamu ke rekening restoranku. Kalau kau tidak membayarnya, maka aku akan menuntut perusahaanmu dengan tindakan penipuan," ucap Delia final lalu meninggalkan Farel dalam bengongnya. Farel tampak berlari mengikuti Delia, tetapi Delia tidak memperdulikannya sama sekali. Delia langsung masuk ke mobilnya dan langsung pergi dari perusahaan Farel. "Buh, laki-laki itu masih mengikuti kita," ucap karyawan Delia yang tadi mengikutinya ke perusahaan Farel. Delia melihat di spion memang ada sebuah mobil yang keluar dari perusahaan Aditama. Delia merasa kesal sekali dengan apa yang sedang dilakukan oleh Farel saat ini. Laki-laki brengsek itu memang layak untuk dihajar, Delia dengan kemarahan yang sangat besar. "Emangnya siapa bapak itu, Bu? Kenapa sepertinya ibu sangat benci sekali kepada dia? Padahal orangnya ganteng sekali loh, Bu," karyawan Delia sambil tersenyum. "Ganteng saja tidak cukup kalau akhlaknya minus," ucap Delia sambil melirik sinis kepada karyawannya. Karena sejujurnya Delia paling tidak senang kalau ada orang yang memuji Farel di hadapannya. "Kau lebih baik diam, tidak usah banyak bicara kalau kau masih menginginkan pekerjaanmu," Delia tanpa tedeng aling-aling sehingga membuat karyawannya itu langsung ketakutan. Karyawannya itu merasa heran dengan Delia saat ini, yang tiba-tiba saja berubah menjadi menakutkan. Padahal semua ini Delia adalah seorang wanita yang baik hati yang selalu ramah kepada karyawannya. "Maafkan saya, Bu, kalau saya sudah lancang dan menyinggung perasaan Anda,"
Ucap karyawan Delia itu sambil menundukkan kepalanya. Karena dia sudah takut melihat ekspresi wajah Delia yang tidak bersahabat sama sekali. Delia tampak menarik nafasnya dengan dalam, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Delia mengelus dadanya seakan sedang menyabarkan dirinya sendiri. Bukan saya, Ayu. Saya saat ini memang sedang marah dan saya tidak ingin kamu mengatakan hal-hal yang omong kosong tentang laki-laki itu. Apa kau mengerti? Ucap Delia sambil melirik Ayu yang langsung mengangguk kepadanya. Delia langsung turun dari mobilnya begitu mereka sampai di restoran miliknya. Dari kejauhan kini Farel tampak sedang memarkirkan mobilnya dan hendak masuk ke dalam restoran milik Delia. Delia, tunggulah sebentar. Kenapa kamu ini? Kita perlu bicara, ucap Farel begitu dia melihat Delia sudah dekat dengan dirinya. Farel menggamit lengan Delia dan berusaha untuk menariknya ke dekat dirinya. Tapi dengan cekatan Delia langsung menghindar dari Farel. Sehingga Farel gagal dalam usahanya untuk membuat Delia dekat dengan dirinya saat ini. Apakah Anda nggak ngerti bahasa Indonesia? Anda bisa mengirimkan pembayaran itu melalui rekening restoranku. Kenapa Anda ada di sini? Siapa yang mengundangmu di sini, hah? Pergi sana. Usir Delia. Delia benar-benar sudah sangat marah melihat Farel yang sampai mengejarnya ke restoran. Tapi Farel tidak bergeming sama sekali. Farel kini malah masuk ke dalam ruangan Delia dan memperhatikan isi seluruh ruangan tersebut. Farel tampak mengagumi dekorasi ruangan kerja milik Delia. Delia sangat jengkel sekali melihat kelakuan Farel yang sepertinya tidak memperdulikan apapun yang dia katakan. Pergi kataku, sekarang juga. Kalau kau tidak pergi juga, maka aku akan menelpon kantor polisi dengan laporan tindakan tidak menyenangkan karena kau sudah menerobos tempatku tanpa izin, ucap Delia sambil mengaitkan kedua tangannya di depan dada. Tetapi Farel tampak mengacuhkan apa yang dikatakan oleh Delia, sehingga membuat Delia tambah kesal dan jengkel dengan kelakuan Farel saat ini. Oh, ayolah Delia, apakah begitu caramu menyambut seorang tamu? Bukankah tamu itu harus dihormati? Ucap Farel sambil tersenyum kepada Delia. Kini dia bahkan duduk di sofa yang ada di hadapan Delia. Delia sangat geram sekali melihat apa yang dilakukan oleh Farel. Seperti yang tidak memperdulikan apapun yang dia katakan. Walaupun sekeras apapun tidak diperdulikan sama sekali oleh Farel. Tamu seperti apa dulu yang harus dihormati, hah? Kalau tamu seperti kamu, itu layak untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ucap Delia sambil melotot ke arah Farel yang malah tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresinya yang begitu lucu di matanya. Tampaknya selain kurang ajar, kau juga gila ya? Ucap Delia sambil meninggalkan Farel di ruangannya dan pergi ke depan untuk menghubungi kantor polisi. Delia benar-benar menghubungi kantor polisi untuk melaporkan Farel yang benar-benar sudah membuat hatinya sangat kesal hari ini. Ya ampun Delia, apakah kau benar-benar menghubungi kantor polisi? Apa kau sangat setega itu padaku? Tanya Farel ketika mendengarkan Delia yang sedang melaporkan dirinya ke kantor polisi. Makanya, segera tinggalkan tempat ini karena saya tidak senang melihat Anda. Sekarang juga pergi atau saya melanjutkan laporan ini pada kantor polisi. Ucap Delia sambil menatap tajam kepada Farel. Baiklah, yang penting aku sudah tahu keberadaanmu di mana. Kapan-kapan aku bisa datang lagi untuk menemuimu. Ucap Farel sambil tersenyum melihat Delia yang saat ini sedang melotot ke arahnya. Percayalah, kalau kau berani datang lagi ke sini, saya pasti akan melaporkanmu kembali ke kantor polisi. Ucap Delia dengan suara yang keras. Tampak sekali bahwa Delia sangat membenci Farel. Farel tampak tertawa terbahak-bahak ketika melihat Delia yang begitu marah kepada dirinya. Tidak ada sama sekali perasaan tersinggung terhadap sikap Delia yang begitu keras terhadapnya. Karena jauh di dalam hati Farel, dia sangat sadar bahwa dia telah banyak sekali bersalah terhadap Delia dan telah banyak menyakiti hati perempuan itu. Baiklah Delia, aku pulang dulu. Oh iya, untuk masalah pembayaran makanan yang tadi aku pesan, aku akan membayarnya sekarang, jadi kamu tidak usah khawatir. Kemudian Farel menuliskan sebuah cek bernilai 100 juta dan memberikan kepada Delia. Aku membayar di muka,
pesanan makanan untuk senilai uang itu. Tolong kau kirimkanlah langsung ke kantorku. Setiap jam makan siang sebanyak 50 porsi makanan ke kantorku. Adapun untuk menu yang harus kau kirimkan, kau bisa menghubungiku langsung atau juga menghubungi sekretarisku. Oke, aku pergi sekarang. Tanpa tunggu jawaban dari Delia, Farel langsung meninggalkan restoran itu. Tampak Delia matanya mengkilat, ada kemarahan di dalamnya. Tadi dia hampir saja merobek cek yang diberikan oleh Farel. Tetapi akal sehatnya kemudian bekerja bahwa saat ini restoran yang memang sedang membutuhkan banyak biaya. Setelah kepergian Farel, Delia kemudian memeriksa jumlah tagihan yang seharusnya dibayar oleh Farel kepada restorannya. Setelah mengetahui jumlah pasti yang harus dibayarkan oleh Farel kepada restorannya, kemudian Delia langsung pergi ke bank untuk mencairkan cek tersebut. Delia langsung mengirimkan sisa pembayaran itu ke kantor Farel, karena Delia tidak ingin berurusan lagi dengan Farel. Begitu sampai di kantor milik Farel, Delia langsung masuk ke ruangannya tanpa permisi. Kau ambil kembali uangmu, karena aku tidak sudi untuk mempunyai urusan lagi dengan kamu. Dan kamu harus pastikan bahwa kamu menjauh dari hidupku. Delia sambil menaruh uang sisa dari pembayaran yang diberikan oleh Farel. Farel yang saat ini sedang melakukan pertemuan bisnis bersama rekannya, dia terkejut dengan kedatangan Delia yang begitu tiba-tiba ke kantornya. Begitupun dengan orang yang saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan Farel. Dia sangat terkejut ketika melihat Delia kini ada di hadapannya. Sayang, benarkah itu kamu? Berbulan-bulan aku mencarimu. Ternyata kau datang sendiri untuk menemuiku. Kaisar langsung memeluk Delia yang kini bengong berdiri di depannya. Lepaskan aku, dasar playboy. Memangnya buat apa kau cari-cari aku? Kau bisa bersenang-senang sesukamu dengan setiap perempuan yang kau temui. Ucap Delia ketus sambil berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan Kaisar yang kini semakin erat. Farel tampak terkesiap dengan apa yang saat ini ada di hadapannya. Dia merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tampaknya Delia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Tuan Kaisar. Batin Farel sambil menatap interaksi antara mereka berdua yang baginya sangat aneh. Kini terlihat kalau Kaisar saat ini sedang berusaha untuk tetap memeluk Delia. Tapi Delia terlihat juga sedang berusaha untuk melepaskan dirinya dari Kaisar. Apa maksud perkataanmu sayang? Aku gak ngerti, tiba-tiba saja kau pergi dari pesta kedua orang tua angkatmu. Aku sangat terkejut ketika mendapatkan kamu tidak ada di sana lagi. Aku berusaha untuk mencarimu kemana-mana, tapi tidak berhasil. Bagaimana kabar anak kita? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Kaisar sambil memeluk Delia. Untuk apa kau menanyakan dia? Sudahlah, lebih baik kau lepaskan saja aku, agar kau bisa hidup bebas sesukamu. Ucap Delia dengan menatap tajam kepada Kaisar. Anak, apa maksudnya itu Delia? Tiba-tiba saja Farel mengatakan hal itu. Iya, anakku bersama dengan Delia. Kenapa? Apakah Anda ada masalah? Tanya Kaisar sambil melirik kepada Farel. Farel yang saat ini sedang terkejut karena menerima sebuah kenyataan yang baru dia ketahui. Kalian suami istri? Tanya Farel seperti orang linglung saja. Delia yang melihat kebingungan di wajah Farel menatapnya dengan sinis, tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Farel saat ini pada dirinya. Iya, kami adalah suami istri dan kami sudah memiliki seorang anak berusia 2 tahun. Kaisar yang menjawab pertanyaan dari Farel. Tubuh Farel seketika limbung dan langsung duduk di sofa yang ada di belakangnya. Kini Farel lemas seakan-akan tubuhnya hilang tenaga. Dan dia menatap nanar ke arah Delia. Bagaimana kau bisa menikahi dia dan melupakan aku dengan begitu cepat, Delia? Ucap Farel sambil menatap Delia, yang saat ini malah memalingkan wajah dari tatapannya. Apa maksud perkataanmu? Tanya Kaisar dengan nada keras. Kaisar sangat tidak suka dengan reaksi Farel, dan juga apa yang diucapkan oleh Farel terhadap istrinya. Terlihat bahwa Farel memandangi Delia dengan tatapan yang berbeda, dan itu membuat hatinya tidak senang.
Sebenarnya ada hubungan apa antara mereka berdua? Kenapa Farel sepertinya memiliki sebuah perasaan khusus terhadap istriku? Kaisar sambil memperhatikan Delia dan Farel yang saat ini saling melotot satu sama lain. Kaisar kembali mengingat apa yang tadi dikatakan oleh Delia ketika pertama kali masuk ke dalam kantor Farel. Kau ambil kembali uang kamu karena aku tidak sudi untuk mempunyai urusan lagi dengan kamu. Dan kamu harus pastikan bahwa kamu menjauh dari hidupku. Ucap Delia sambil menaruh uang sisa dari pembayaran yang diberikan oleh Farel. Apa maksudnya Delia mengatakan itu? Kaisar melirik kepada kantong yang tadi dilemparkan oleh Delia ke atas meja Farel. Di dalam kresek itu berisi uang yang sangat banyak. Kaisar mengerutkan keningnya. Kaisar merasa bingung dengan hubungan antara Farel dan Delia yang tidak dia ketahui. Apa hubungan kalian berdua? Katakan kepadaku. Farel, kenapa kau sampai memberikan uang kepada istriku? Akhirnya Kaisar bertanya juga. Kaisar sudah merasa tidak tahan lagi untuk menahan rasa penasaran yang ada di dalam hatinya saat ini. Ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang terus berputar di dalam kepalanya. Dan itu membutuhkan jawaban langsung dari mereka berdua, Farel dan Delia. Bersambung.